ya saudara. Masih dalam suasana bulan kelahiran Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, mari kita menyatakan cinta kita terhadap Tuhan. Kita akui bahwa Dia lahir untuk kita, mati untuk kita, dan bangkit untuk kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan.
Kalau bukan karena Tuhan Yesus yang datang ke bumi kita ini sudah jadi apa kita tidak tahu. Kita harus bersyukur kalau kita punya Allah yang hidup, punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita akan teruskan pujian kita, penyembahan kita, pengagungan kita buat Tuhan. Katakan kalau kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan.
Tuhan, isilah hati kami dengan firman-Mu. Isilah pikiran kami dengan perkataan-perkataan-Mu, supaya kami hidup dipimpin oleh firman-Mu itu. Firman yang memberi terang bagi kami, yang menjadi pelita bagi kami. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat memahami dan mencerna firman Allah dalam hidup kami, menghidupinya, menerjemahkannya di dalam perilaku kami, supaya dunia melihat dan percaya bahwa Engkau ada, Engkau menjamah hati, dan Engkau mengubah hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mempersiapkan diri menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 22 di dalam minggu Advent ini. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan lumpuh. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang tidak mau bekerja, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah
yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memelihara. Haleluya. Saudara-saudara, sekarang ini harus diakui kita hampir tidak dapat hidup tanpa internet. Tanpa internet akan ada banyak aktivitas kita yang tiba-tiba harus stop, macet, mandek, disconnected, tidak bisa berlanjut. Banyak aktivitas akan lumpuh tanpa internet. Sebaliknya dengan internet, kita ini cukup menghadap layar monitor, mengetik di keyboard komputer kita, atau men-touch layar gadget kita. Maka segala macam kegiatan transaksi bisa berlangsung di situ. Di situ itu di mana? Jawabannya adalah di sebuah dunia yang diciptakan oleh jaringan informasi dan komunikasi yang super canggih, yang bisa menghubungkan manusia di mana saja di dunia ini tanpa dihalangi oleh jarak dan tempat. Dunia itu yang kita sebut sebagai dunia maya, sering disingkat Duma. Di situ, di dunia maya itu, orang bisa mencari dan menemukan semua macam informasi. Orang bisa cari tahu tentang apa saja tanpa harus beranjak dari tempatnya. Di situ, orang bisa belanja kebutuhannya tanpa harus pergi kemana-mana. Dan barang belanjaan itu bisa kita masukkan dalam keranjang, dalam tanda petik, sebelum nanti akhirnya kita membayar. Di situ orang bisa melakukan transaksi jual beli apa saja. Bahkan uang cash tidak diperlukan. Sebab di situ yang dipakai adalah digital money. Uang berkeliaran di dunia maya. Di situ orang bisa mencari dan menemukan apa saja yang dibutuhkan dan diinginkannya. Bahkan ada orang yang ketemu calon pasangan hidupnya di situ, di dunia maya. Kenalannya lewat dunia maya. Jarak ribuan miles yang memisahkan mereka itu seperti tidak ada. Ada yang pacaran dulu sekian tahun lewat dunia maya, baru kemudian menikah. Di situ orang bisa bertemu dengan kawan-kawan lama, bisa berbagi cerita, bisa bercengkrama dalam obrolan, dan sekalipun mereka terpencar di berbagai benua. Di situ orang bisa main games bersama dengan orang-orang yang tinggal begitu jauh jaraknya dari mereka. Itulah Duma, dunia maya. Pertanyaannya, dunia ini nyata atau tidak?
Kalau tidak, kenapa disebut maya? Artinya bukan yang nyata. Harus diakui saudara, kita cukup dibuat bingung oleh yang satu ini, dunia maya. Ini nyata atau tidak? Dulu kita kalau menyimpan dokumen mesti punya lemari, kertas-kertas simpan semua di situ, atau at least kalau lebih modern simpan di disk. Sekarang orang bisa simpan itu di cloud. Cloud itu di mana? Di dunia maya. Nyata atau tidak itu? Dalam bahasa Inggris dikenal istilah cyberspace, atau virtual world. Dunia maya ini adalah cyberspace, virtual world. Seorang sosiolog yang bernama Albert Benchop, dia berkata begini, a new virtual world is almost real. It is a social world of people without bodies. Because during the encounter and conversations, the inhabitants of this virtual world leave their bodies at home. This new virtual world is almost real, kata Albert Benchop. Tapi di sisi lain dia juga menyebut begini, cyberspace is an illusion. It is a consensual hallucination that is not anywhere in our physical reality. It is a no place that exists only within headspace. Jadi disebut almost real, tetapi sekaligus disebut ilusi. It is an illusion. Sebuah halusinasi yang disepakati bersama. Nyata dan ada. Ada di mana? Dunia maya ini, virtual world ini ada di mana? Ada di kepala. Orang tidak perlu hadir dengan badannya di situ. Itulah kenyataan virtual world. Sekarang masalahnya apa, saudara-saudara? Kita sudah tidak mungkin kok menolak. Virtual world ini datangnya sudah menjadi realita. Kita semua membutuhkannya. Kita semua hidup dengan virtual world itu. Masalahnya di mana? Pertanyaannya adalah, apakah dunia maya ini dapat dipercayai atau tidak? Dapatkah kita ini mengandalkan virtual world untuk menyampaikan kebenaran dan membawa kita kepada kebenaran? Masa Advent selalu mengajak kita untuk berjaga-jaga, bukan? Berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Bacaan kita hari ini itu mencerminkan denyut jantung, seruan untuk berjaga-jaga ini. Seruan Paulus kepada jemaat Tesalonika
yang melukiskan pentingnya anak-anak Tuhan itu secara spiritual tetap awake, tetap bangun, keep watch, be alert, sadar dan berjaga-jaga, tidak terlelap, tidak terbuai mimpi, tetap bangun, tetap waspada. Dan seruan ini berlaku sampai sekarang di segala zaman, terutama di masa Advent ketika kita menantikan Tuhan datang untuk kedua kali. Kalau bicara waspada, salah satu yang kita harus waspadai adalah cyberspace ini. Dunia maya harus diwaspadai kedatangannya. Meskipun tentu saja cyberspace ini punya kelebihan, punya manfaatnya untuk kita yang pantas kita syukuri. Patut kita sambut dengan positif kedatangan dunia virtual ini. Sebab lewat dunia virtual ini kita dimudahkan. Banyak hal kita ini dimudahkan. Kita bisa melakukan berbagai macam interaksi dan transaksi dengan kecepatan yang sangat dahsyat sekarang ini. Kita sungguh dimanjakan oleh kemampuan virtual world merajut jaringan informasi dan social network. Tetapi cyberspace juga sebuah dunia di mana penghuninya kita juga, walau hanya hadir di kepala, dunia yang berdosa. Sebab kepala kita ini kepala manusia dengan pikiran berdosa. Oleh sebab itu, virtual world juga terkontaminasi oleh dosa. Dosanya manusia. Dan dosa juga menjalar sampai dunia virtual world. Oleh sebab itu, benar kata Paulus, kita itu harus menguji segala sesuatu. Ayat 21. Uji segala sesuatu. Bayangkan kita ini makan, saudara-saudara. Ada satu filosofi penting dalam hal makan, yaitu bahwa kita ini bukan sekedar eating, makan, menelan, tetapi kita ini perlu absorbing. Kita ini perlu menyerap sarinya dengan baik. Kalau Anda cuma bisa makan, tapi Anda tidak bisa absorb sari makanan, itu tidak baik. Kita ini perlu eating, tapi kita perlu absorbing dengan baik. Bukan cuma menelan, tetapi kita harus menyerap unsur yang baik diambil, yang jelek dilempar, dibuang. Zat yang bermutu diterima, sedangkan yang sampah dibuang. Begitupun berlaku di dalam kita berpikir atau memakai kepala kita di dunia virtual, cyberspace itu. Jangan asal makan. Eat. Semua yang ada di dunia cyberspace kita makan. Kita harus absorb itu semua. Terhadap semua yang tersaji di dunia maya, kita harus menguji kebenarannya dan menyerapnya, mengabsorbnya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Oleh karena itu, pertama-tama saudara, kita harus sadar
cyberspace itu sifatnya bebas. It's a free space. Dunia yang satu ini membuat orang bisa berpetualang kemana-mana, tapi badannya tidak perlu bergerak. Itu cyberspace. Cukup pikirannya saja melanglang buana, badannya tidak hadir. Oleh sebab itu, banyak orang merasa tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya di dunia maya. Sebab yang jalan cuma pikirannya. Pikirannya melanglang buana kemana-mana, badannya tidak ada di situ. Oleh sebab itu mereka merasa saya tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan di dunia maya. Mereka merasa bisa bersembunyi di dunia maya tanpa ketahuan identitasnya. Pikirannya bebas melakukan apa saja di situ. Itu sebabnya di dunia maya, saudara-saudara, semua bentuk kejahatan dan dosa ada. Ada fitnah, pelecehan ada, penghinaan ada, pencurian ada, penipuan ada, perselingkuhan ada, perzinahan ada, perampokan ada. Orang melakukan semua kejahatan di dunia maya karena tidak merasa perlu bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang melanglang buana cuma pikirannya, tidak ada identitas, badannya tidak kelihatan. Sampai muncul istilah cybercrime, kriminalitas cyber, kejahatan cyber. Ada orang yang kerjaannya jadi hackers. Sekarang ini saudara, hati-hati. Mereka tugasnya menjadi hackers, kemudian mencuri dan memanipulasi data-data yang Anda punya. Dan mereka bisa mengambil dari bank Anda, mereka bisa mencuri dari account yang Anda punya, mereka bisa memalsukan identitas Anda karena mereka melakukan kejahatan cyber. Banyak negara bergumul untuk menetapkan regulasi bagi dunia maya. Sampai ada yang ekstrim ngeblok seperti Cina. Cina tidak mengizinkan dunia internet itu merajai di wilayah mereka. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan hukum yang dibuat negara. Kita sendiri harus punya pagar untuk mewaspadai diri. Harus ada benteng iman dan wisdom dari kita sendiri. Anak-anak kecil juga, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka perlu diprotek. Sebab mereka juga bergaul dengan dunia maya. Dan anak-anak itu yang paling banyak bergaul dengan dunia maya. Dan mereka bisa ketemu apa saja di dunia maya. Anda kalau tidak melakukan monitoring yang baik, anak-anak itu akan makan apa saja dari virtual world. Saudara, itu sebabnya kita harus sadar, virtual world ini dunia bebas yang bisa menghilangkan tanggung jawab moral orang. Yang kedua, selain bebas, cyberspace itu punya potensi untuk dipakai demi tujuan apa saja. Tujuan baik, mulia, atau tujuan yang licik dan jahat. Entah untuk memberikan penyadaran kepada orang, memberikan inspirasi kepada pihak lain, atau untuk take advantage, mengambil keuntungan dari pihak lain. Bisa dipakai untuk menyebarkan agama, bisa dipakai untuk propaganda politik, bisa dipakai untuk menjadi iklan,
untuk mendapat keuntungan bisnis, bisa dipakai untuk mencari dukungan, bisa dipakai untuk menyebarkan pengaruh, dan seterusnya. Jadi, kita sendiri yang harus kritis. Kita sendiri yang harus memfilternya. Kita harus berpikir sekian kali untuk mempercayai info yang disajikan di dunia maya ini. Dan salah satu filter yang penting itu adalah hati nurani dan akal sehat kita. Common sense mesti dipakai, saudara-saudara. Kalau itu sudah tidak sesuai hati nurani, sudah nggak masuk akal sehat, eliminir saja, buang. Kalau itu terlalu ekstrim, terlalu muluk-muluk berlebihan, terlalu manis, terlalu gampang, too good to be true, Anda mesti hati-hati. Ada orang mengeluh pada saya suatu hari. Dia menjalin hubungan lewat cyberspace, jarak jauh, antara UK dengan US. Hubungan itu dijalin dengan tujuan ke arah pernikahan. Gak pernah ketemu. Satu UK, satu US kok. Ketemunya di mana? Di virtual world. Ketemunya di dunia maya. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya ketahuan. Semua yang diceritakan, semua yang disampaikan lewat virtual world itu bohong, belaka. Tujuannya cuma mengambil keuntungan duit. Tujuannya cuma mau ambil keuntungan dari orang lain. Lalu menciptakan cerita tentang dirinya. Kalau itu dipercaya, habis, saudara. Saya tidak anti pernikahan lewat dunia virtual. Ada yang jadi beneran dan jadi baiknya, puji Tuhan. Tapi tidak sesederhana itu. Kita mesti hati-hati. Perjumpaan di dunia virtual itu belum teruji. Kadangkala too good to be true. Perjumpaan in person itu tidak pernah tergantikan. Sebab perjumpaan in person itu membuat orang membaca bahasa tubuh. Padahal daripada kata-kata, yang lebih benar itu bahasa tubuhnya orang. Kalau omongan itu bisa silat lidah. Tetapi kalau bahasa tubuh tidak mudah menipu. Jadi kalau kita ketemu in person, kita lebih bisa membaca orang utuh. Ya kata-katanya, ya matanya, ya caranya bicara, caranya jalan, caranya mengekspresikan sesuatu, caranya tertawa, semua akan kelihatan. Tapi di dunia virtual, Anda bisa ditipu. Lawang foto aja dibuat berbagai macam, pakai filter macam-macam, jadi lain orangnya. Itu sebabnya saudara, virtual world itu harus diwaspadai. Namun yang berikut, selain kita harus kritis, kita juga harus kreatif. Kita jangan cuma defensif, menolak dengan tujuan yang jelek. Dunia maya nggak bisa dihindari. Anda hidup di zaman sekarang, Anda harus hidup dengan virtual world. Tak mungkin enggak. Oleh karena itu kita harus kritis tapi juga kreatif. Dunia virtual world itu juga bisa digunakan untuk tujuan yang baik. Kita bisa menjalankan online business yang bertanggung jawab. Berbisnis sambil menerapkan etika yang benar. Kita bisa menyebarkan Injil melalui virtual world.
entah dengan tulisan, dengan gambar, dengan lagu, dengan video, dan seterusnya. Kita bisa membagikan pengetahuan yang bermanfaat untuk banyak orang. Kita bisa menjalin pertemanan yang sehat, jejaring sosial dengan tujuan yang mulia. Kita bisa membangun cyber community namanya. Cyber community yang bisa memberikan pengaruh positif. Menolong orang sakit, anak-anak cacat, orang miskin dan gelandangan, anak-anak terlantar. Sudah banyak contohnya. Cyber community yang positif itu bisa mengumpulkan dana untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Akhirnya, yang ingin saya katakan adalah kedatangan virtual world ini tidak terhindarkan. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, bukan persoalannya. Cyberspace itu sudah datang. Ini sebuah realita baru yang harus kita terima dengan sikap awake, alert, waspada. Kita harus menyambutnya dengan spirit Advent, sadar dan berjaga-jaga. Advent itu apa, saudara? Advent itu mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya sedang menyambut siapa? Menyambut Tuhan. Itu sebabnya kita bernyanyi Maranatha seperti gereja ini. Tuhan datang. Jadi filter yang paling penting adalah kedatangan apapun kita harus uji, kita harus pertanyakan apakah di dalam kedatangannya itu juga ada Tuhan atau tidak. Apakah kedatangan dunia maya ini membawa kita lebih dekat pada Tuhan atau tidak? Apakah kedatangan dunia maya ini memperkenalkan kita lebih jauh pada pekerjaan Tuhan atau tidak? Itulah semangat Advent yang harus ada pada saat sekarang ini, terutama ketika kita menyambut cyberspace, dunia maya, virtual world itu. Marilah saudara kita memanfaatkan kedatangan dunia maya itu untuk membawa kita lebih dekat pada Tuhan, lebih efektif di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dan kita dengan begitu ikut menghadirkan kerajaan Tuhan di dunia ini, termasuk di dunia virtual. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga menjelang Natal. Tetaplah berjaga-jaga dan sadar. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar lewat TV. Kami bersyukur Bapa, kami boleh diingatkan di masa penantian ini, di masa Advent ini, kami terus berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan, kami akan tetap terus menghidupi firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang dapat menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan
hikmat lebih lagi kepada Pastor Pipi bersama dengan keluarga. Tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan Pastor Pipi. Allah Immanuel yang akan selalu bersama-sama dengan Pastor Pipi dan keluarga. Begitu pula kami Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah firman itu Tuhan tertanam di dalam hati kami, di dalam roh kami, untuk kami tetap terus berjaga-jaga Tuhan. Kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam dunia yang sudah semakin tidak pasti ini, kami akan tetap terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan juga membawa doa bagi teman-teman kami, saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Engkau memberikan kesembuhan kepada Kohandi. Engkau memberikan pemulihan kepada Tante Trace. Engkau memberikan pemulihan buat suamiku Tuhan, Pak Robi. Engkau memberikan pemulihan Tuhan buat Pak Ritiau. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Karena firman-Mu berkata, janganlah takut anakku, sampai masa tuamu aku tetap menggendongmu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau menjadi dokter kami. Engkau menjadi pusat senter hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat para senior Maranatha. Kami berdoa buat Tim Udon. Kami berdoa buat Tante Kristina, Tante Yuliana, Tante Riana, Kokehin. Kami juga berdoa buat Steve. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesehatan yang terbaik buat Tante Olga juga, supaya iman percaya mereka yang mereka turunkan bagi kami, itu yang kami contoh Tuhan. Terima kasih Bapak, kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan semua para senior ini. Kami juga membawa doa bagi yang vocation. Kami juga membawa Cikoni yang sedang berbahagia. Kami turut juga berbahagia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang saat ini ada, keseluruhan yang ada di dalam ruangan ini ataupun yang online, berkat kasih karunia Allah menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa membawa Amerika, di mana kami ada saat ini. Engkau memberkati Tuhan pemimpin kami. Engkau juga memberkati Tuhan state kami, terutama tempat di mana kami tinggal. Biarlah shalom, damai sejahtera Tuhan ada di dalam daerah kami masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang mencari pekerjaan, yang mencari sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah setiap kami, Engkau menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa syafaat kami. Kami percaya apa yang kami doakan, itu yang kami terima. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita bawa persembahan syukur dengan sukacita sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang berkata, lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. And God is able to bless you abundantly
so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Kita akan Let's pray. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Bapa, Sang Pemilik dan Penyerang kehidupan, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kesempatan untuk kami bekerja, kemampuan kami untuk menjadi saluran berkat bagi-Mu dimanapun kami berada, agar sukacita semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Demi nama Kristus, Tuhan dan Raja kami serahkan persembahan ini. Amin. Shalom, salam damai semua. Cik Tati ya, Hai Tati lama nggak ketemu, welcome back. Dan ini pengumuman untuk minggu depan, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Jonathan. Iya nih, mic-nya kurang bagus. Jadi minggu depan akan dibawakan oleh Pastor Jonathan, firman Tuhan. Dan juga minggu depan adalah Natal ya, bukan Natal ya, Christmas Eve ya. Jadi kita akan ada kebaktian biasa pagi jam 12, amin, siang jam 12. Lalu malamnya kita mau ada acara jalan-jalan di lampu Natal di daerah Torrance. So we want to invite you to have a Christmas Eve. We want to enjoy the lighting, the Christmas lighting in Torrance. If you want to meet from here, maybe 5 o'clock, mungkin dari sini jam 5, lalu kita berangkat, mungkin sudah gelap ya, already dark at 5, and we go to Torrance, and we want to take picture as going around to the street over there in Torrance. Juga ada nanti kita akan bikin angsle dengan angsle, mungkin rode dan kue snack ya, roti tawar ya. Jadi mungkin kita makannya di rumahnya Cik Foni. Oke. Kita mengundang semua untuk boleh merayakan Christmas Eve bersama. Dan lalu hari Jumat kita ada persekutuan doa jam 8 melalui Zoom. Lalu juga ini ada undangan dari Pastor Agung. We have invitation from Pastor Agung that last week already give blessing and also meet in the fellowship hall on the Christmas celebration. Waktu yang minggu lalu ada celebration, dia datang dan dia mengundang kita untuk
Natalan juga di tempat dia hari ini jam berapa? Oh jam 5, tapi tempatnya di Upland. Jadi kalau mau bareng saya boleh, kalau mau jalan sendiri juga boleh. Jadi itu. Lalu hari ini juga hari spesial, khususnya untuk saudari kita bernama siapa? Yosi, yang hari ini berulang tahun pas pada tanggal Desember 17 ya, betul ya? Betul kan? 17. Kita akan minta Pastor Pipi untuk berdoakan. Mungkin boleh maju depan ya. Nanti kita doakan terutama untuk masalah surat-surat yang lagi mengurus. Dan juga kita karena sibuk, yang minggu-minggu kemarin kita sibuk, kita lupa, kita nggak sempat untuk celebrate also untuk Cik Sri dan Steve yang ulang tahun juga, dan Tante Riana. Kita mau berdoakan untuk 4 orang ini, nanti minggu depan Tante Kristina ya. Jadi kita boleh Pak Pipi berdoa untuk mereka, spesial untuk Yosi, dan kita tutup boleh dengan lagu apa? Maranatha. Walaupun atau kita Maranatha dulu baca doa ya. Bapa Surgawi, kami mengangkat hati kami kepadamu, menyatakan pujian dan syukur atas kasih-Mu dan pemeliharaanmu, bukan hanya tahun demi tahun, melainkan hari demi hari, bahkan detik demi detik, atas saudara-saudara kami ini. Kami mensyukuri rahmat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami ingin berdoa untuk Tante Riana, kami berdoa untuk Ibu Sri dan Steve. Kiranya Tuhan mengaruniakan semua kebaikan Tuhan, segala berkat yang terbaik, kiranya hadir dalam hidup mereka. Tuhan memberikan panjang umur, Tuhan memberikan kesehatan yang baik, jasmani dan rohani. Tuhan memberikan jalan hidup yang diberkati, dan juga hidup yang mampu memberikan berkat dan menyalurkan berkat Tuhan juga kepada sekitar. Kami percayakan hari depan mereka dalam tangan Tuhan. Ebenezer, Tuhan menolong sampai di sini, Tuhan akan tetap menolong untuk selanjutnya. Kami juga secara khusus ingin berdoa untuk saudara kami Yosi, yang Tuhan juga karuniai dengan pertambahan usia. Dan kami percayakan saudara kami ini juga, kiranya Tuhan memberikan berkat yang terbaik, berkat umur panjang, berkat
kesehatan yang baik jasmani dan rohani. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, Tuhan memberkati dalam keluarga dan juga pelayanan. Secara khusus kami juga ingin mendoakan untuk semua pengurusan surat-surat untuk kepentingan imigrasi. Biarlah Tuhan Engkau yang melancarkan jalannya, Engkau yang membukakan pintu-pintu kesempatan yang baik untuk mendapatkan status yang baik di masa mendatang. Dan kami berdoa agar atas saudara-saudara kami yang berulang tahun ini secara khusus, Engkau mengaruniakan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya, kepada kami semua yang hadir di sini, kami juga mengangkat hati untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mengaruniakan engkau segala rahmat dan berkat-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera-Nya. Haleluya. Amin. Amin. Saat teduh. Silakan duduk dan saat teduh. Yolanda.